Oke, teman-teman selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, ini adalah tanggal 22 Oktober 2021. Saya akan membahas saham untuk hari Senin ya. Hari Senin tanggal 24 ya, 24 Oktober 2021. Yang kemarin teman-teman, yang kemarin itu adalah saya banyak membahas tentang saham-saham yang terkoreksi. Kondisi kemarin adalah saham memang banyak yang terkoreksi sampai saya harus membuat satu video tersendiri khusus untuk koreksi. Nah, untuk saat ini adalah kita akan cek lagi setelah kemarin saya sajikan tentang video tentang koreksi, kondisi saham-saham yang kemarin terkoreksi itu saat ini seperti apa? Apakah koreksinya berlanjut ataukah mantul dari support-support koreksi kemarin? Baik, teman-teman sebelum masuk ke materi, saya perlu menyampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak membuka layanan titip dana trading ya. Sekali lagi tidak membuka titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati kalau ada tawaran yang mengatasnamakan MS Trade untuk titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang menggunakan nama yang ada unsur MS Trade dan juga logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas ke kondisi IHSG saat ini. Ya, saat ini IHSG ditutup di 6.643. Kita coba cek ke chart di sini. Saya menggunakan multi chart seperti ini teman-teman. Nah, baik kita akan perbesar dulu kondisi dari IHSG. Kita akan tengok di weekly. Nah, di weekly di sini terlihat adalah puncaknya dari IHSG adalah di 6.693. Saat ini closing IHSG adalah di 6.643. Sebelumnya kemarin IHSG itu sempat sebentar saya perbesar dulu. Hari ini weekly tertingginya adalah di 18 Oktober kemarin di 6.687. 6.687 atau kurang sedikit sekali sudah tembus all time high-nya untuk IHSG, menembus rekor baru seperti itu teman-teman. Jadi saat ini memang berada di titik puncak ya, berada di titik puncak. Kalau kita lihat di sini di resistan area ini berada di daerah-daerah atas seperti itu. Saya akan gambarkan supaya lebih jelas di sekitaran puncaknya ya, seperti ini. Nah, inilah ya, IHSG memang berada sangat dekat sekali dengan puncak. Jadi wajar kalau ya ada koreksi kemarin. Nah, kondisi IHSG saat ini teman-teman, ini berada di zona hijau. Kita bisa melihat di tick chart. Nah, ini adalah tick chart untuk IHSG hari ini teman-teman ya. Hari ini, jadi ini adalah tanggal 22, teman-teman bisa lihat permulaan hari itu adalah di sini. Ini adalah opening tadi. Di opening ini IHSG turun ya, turun sampai 6.584 di sini ya. Nah, dari sini terus dia naik ya, tertingginya adalah di 6.654 di sini. Jadi dari opening turun terus naik ke atas. Jadi ini intraday, dalam intraday pergerakan dari IHSG. Nah, seperti itu. Kondisi IHSG yang naik 10.766 atau 0,16 ini tentu didukung oleh saham-saham pendukungnya, teman-teman. Kita akan cek dulu saham-saham apa yang saat ini menyumbang komponen terbesar dari pergerakan IHSG hari ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, hari ini IHSG-nya sepertinya disokong oleh BBCA ya. Teman-teman bisa melihat BCA naik 1,6, kemudian ada DCII, ada TPIA 4%, kemudian kita lihat di bawah ada yang besar apa? Oke, kita lihat ada Indosat ya teman-teman, terus
nggak begitu banyak. Oh, ini ada Arto 1% ya, 1%, DCII 3%. Jadi inilah yang membuat IHSG masih bertahan di zona hijau karena beberapa saham kapitalisasi besar masih berada pada zona hijau. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, apapun yang terjadi di IHSG, kita akan fokus kepada saham-saham incaran kita saja teman-teman. Kita akan coba cek satu persatu. Dari sisi finance teman-teman bisa ngelihat hari ini BNI masih melaju kenceng. BNI masih melaju kenceng teman-teman ya, dari kisaran 5.200-an. Saya sampaikan kemarin kondisi BNI dan udah naik ya sekitar 2.000 lebih ya. Masih melaju kenceng dan BBNI ini adalah memang merupakan jagoan saya untuk saham banking terkenal sebagai pelari cepat. Ini masih melanjutkan kenaikannya. Untuk bisa ngelihat di mana posisinya, kita tengok di weekly-nya. Di weekly-nya saat ini dia masih berada di kisaran resistan 61,8. Teman-teman buka weekly-nya ya. Kalau saya lihat sih BNI ini udah separuh dari tren turunnya udah berhasil dilewati yang panjang ini. Jadi memang sepertinya lanjut naik ini masih smooth ya untuk barang ini BBNI. Kemudian ini adalah untuk BMRI. Ini daily-nya kemarin retrace ya teman-teman. Kemarin retrace tetapi hari ini udah kembali mantul lagi. Kita akan coba tarik Fibo-nya, retracement-nya kemarin. Yang ini saya geser. Nah, seperti ini. Jadi koreksinya BRI juga BMRI juga kecil banget, tidak sampai ke 23 retracement. BBRI juga akhirnya kembali lagi dan saya rasa ini koreksinya juga nggak sampai 2-3 retracement teman-teman. Jadi untuk saham-saham finance masih oke banget ini pergerakannya. Bank Danamon, BBTN juga masih oke. Bank Danamon pun hanya terkoreksi sampai hari ini hampir nyentuh 38, namun ini candlenya closingnya mantul ya teman-teman. Sempat ngetes di 2853 atau di resistan di 23 retracement di sini. Kemudian untuk agro ini masih pelan-pelan ini menuju resistannya di 23,6 retracement di 2080 ya. Untuk BTPS juga sama, ini saya nggak bisa banyak membahasnya karena ya masih OTW semuanya. Boleh dibilang tidak ada koreksi berlebihan ya. BPKP sendiri setelah 3 hari terkoreksi, hari ini mulai ada pantulan. Tapi areanya masih dalam area yang sama, yaitu masih di dalam rentang 0-23. Yang hijau ini adalah area dari swing low-nya sampai ke resistan pertama. Itu adalah untuk finance-nya. Kemudian coba saya cek Breeze. Ya teman-teman, Breeze ya masih sideways juga nih. Nggak menarik sih dengan kondisi seperti ini, jadi tidak menarik karena kalau kita tarik ya dia berada di antara 0-23. Oh enggak, maksud saya di area ini ya, nolnya di bawah teman-teman. Oh enggak, sorry, saya salah ini, saking banyaknya Fibo saya tarik dulu satu-satu aja. Yang ini adalah Fibo yang besar. Jadi tren yang besar saya geser dulu biar nggak rancu ya, seperti ini. Oke, kalau kita tarik dari Fibo yang ini aja, yang satunya ini, sebentar saya ambil Fibonacci-nya. Ya, seperti ini. Ya, dia saat ini sedang berada di resistan pertama. Di bawah resistan pertama ya, karena closingnya nggak kuat. Itu adalah untuk Breeze. Oke, kita lihat juga untuk saham Astra International. Saat ini dia masih ini ya istilahnya masih belum berhasil naik lagi. Kecenderungannya ini akan ngetes 23,6 retracement di 6.100. Kemudian untuk sektor consumer ya, ini akses saya ikutkan aja di situ. Jadi dia saat ini juga masih terkoreksi. Dia di support 23,8 retracement, teman-teman. Saya hapus dulu yang ini. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, dia berada di supportnya di 38,2 retracement di sini.
Ya, teman-teman bisa ngelihat ya, dia terkoreksi masih juga. Kemudian Unilever. Nah, ini Unilever ini kalau kita lihat dia tidak kuat di 38, support berikutnya dari tidak kuat di 23 retracement ya. Di sini nggak kuat, support berikutnya ada di bawahnya yaitu di 38 retracement. Nah, nanti kalau misalkan jebol dari 38 retracement ini cukup riskan karena targetnya ada di 4400. Untuk Indofood juga sama teman-teman ya, mulai koreksi. Mulai koreksi ini sudah ngetes ke 38 retracement. Nah, kalau ngelihat seperti ini teman-teman, ini langsung juga selain dari tren pendek ini juga kita lihat dalam tren besarnya. Sebenarnya untuk consumer ini kan dari swing high-nya ke swing low ini, kalau teman-teman perhatikan Fibo yang kiri, tren besarnya dia kemarin kan sempat sampai ke 50. Tapi di 50 ini nggak kuat, jadi turun lagi. Nah, kalau saya geser, nah ini kan seperti ini. Ini tren besarnya, kenaikan sampai 50. 50 tuh sampai separuh dari tren turun, tapi terus kemudian balik lagi. Nah, kalau misalkan yang Unilever ini lebih ini lagi dia, lebih lemah lagi kenaikannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dari 11.000 enggak, trennya kalau mengambil saya tadi yang daily mengambil tren dari 8.000 ya, mengambil tren dari 8.000. Jadi seperti ini. Ini kenaikan kemarin kalau dari tren ini dia separuh trennya ini belum sampai. Jadi baru di 23 retracement sedikit ya, belum sampai di atas, belum sampai di 38 sudah balik. Jadi memang kenaikannya agak lemah ya, terasa ya seperti itu. Kemudian Indofood sudah ICBP. ICBP ini dari tren yang saya ambil dari 10.000 sampai 7.600. Oke, kita geser dulu, dia sampai 61, hampir 61. Sebenarnya bagus kenaikannya ya. Terus koreksi saat ini dia baru sampai di 23. Jadi perhatikan yang warna merah, Fibonacci yang warnanya merah teman-teman. Koreksinya itu tertahan di 23 retracement. Kalau misalkan jebol 23 retracement, maka ada di 38 retracement di 8.900. Kemudian sektor energi, ini Medco ya teman-teman. Medco hari ini dia tertahan di 38 retracement. Kalau misalkan hari ini nggak kuat di 38 retracement, ada targetnya sampai ke 61,8 yaitu di 540. Untuk Elsa juga sama. Hari ini dia kembali lagi ke 38 retracement. Kalau misalkan nggak kuat dari 316 ini, maka targetnya itu di kisaran 300. Nah, beda lagi untuk Akra. Akra ini memang barang ini ya, teman-teman, kayaknya jarang dapat murah. Akra hari ini malah tembus naiknya lagi. Terkoreksinya kemarin benar-benar hanya sampai 23 retracement. Kalau saya ambil dari tren ini ya, tren di 3.630. Nah, Akra kita lihat dalam weekly-nya di sini weekly, monthly. Nah, di sini Akra dalam monthly-nya kalau kita lihat big picture-nya, kalau kita lihat big picture-nya dari 8.000 sekarang hampir nembus 50. Jadi ini barang powerful sekali kenaikannya. Kalau kita tarik dari tren di sini, ini adalah kita tarik tren boleh 3, teman-teman. Saya pakai body candle ya. Kalau saya tarik di sini, itu di sekitar 61 dia akan ngebreak. Tapi ini kan tren yang dibentuk dari 2 titik ini cukup jauh lah. Kita boleh juga kan narik dari sini. Nah, kalau yang dari ini dia udah break ya. Jadi dari ini udah break, yang tren kedua ini belum di kisaran 61. 61 retracement tuh di 5.700. Jadi Akra ini berpotensi bagus. Ini monthly-nya, ini weekly-nya, dan ini daily-nya. Kalau di daily kelihatannya seperti tinggi, tapi kalau di monthly-nya dia masih banyak resistan. Perusahaan gas teman-teman ya, ini barang sekarang bagus ya. Sekarang bagus loh ini pergerakannya. Ya, kita tarik Fibo-nya teman-teman ya, seperti ini. Ya, dari sini. Oke, terus Fibo satunya saya geser dulu biar teman-teman nggak pusing.
Nah, terkoreksinya dia hanya sampai ke 23. Jadi koreksinya tadi di 1400-an itu hanya 23 retracement, alias ini barang trennya masih lanjut kenceng ya. Jadi nggak ada masalah sih untuk saham-saham energi ya. Untuk Pegas, Akra nggak ada masalah. Terus kemudian ini saham sawit ya teman-teman. Saham sawit ini koreksinya juga ringan aja nih, 38 retracement. 23 retracement ini untuk Astra Agrolestari, LSIP. Nah, LSIP ini yang agak overshoot ya, tapi masih belum tembus di 23 retracement. Karena 38 retracement-nya itu ada di 1325. Jadi kembali lagi ke 1390. Nah, untuk SIM, ini koreksinya dia, nah ini pasti digeser ya, supaya nggak bikin pusing. Dia koreksinya sampai 38, tapi ya berhasil naik lagi. Nah, ini SSMS yang kemarin kenceng. Ya, hari ini ikut koreksi juga, ikut terkoreksi. Saya coba tarik Fibo-nya dari awal tren ya, teman-teman. Dia terkoreksi, dia sempat naik ke 1215. Tapi terkoreksi sampai ke 1129 walaupun closingnya dia naik ya, masih kecil sekali koreksinya. BWPT ini yang terkoreksinya dia sampai di berapa? Sampai di 38 tapi mantul lagi. Nah, secara umum koreksi-koreksi ini masih santai aja koreksinya, teman-teman. 23 sampai 38 tuh koreksi yang santai, silahkan cek di video-video saya ya. Nah, kemudian ini call teman-teman. Kenapa call turunnya dalam, Pak? Seperti itu. Ya, saya sendiri udah nggak begitu pegang call ya. Sedikit sekali teman-teman. Harum aja, barang tradingan aja. Kalau kita lihat, Harum ini terkoreksi sampai 50. Ini kalau 50 berarti nggak kuat di 38. Saya sekalian antri aja di 6.700. Ya, Adaro hari ini Adaro turun 20. Oh, Adaro ini sempat turun ke 50, 38. Nah, ini Adaro bagusnya dia di 38 closingnya nyelup aja dia. Tapi kalau misalkan closing di bawah 38, maka Adaro ada target ke sini. Jadi karena Adaro berhasil naik, ya berarti dia sementara sih bertahan di 38 retracement di 1720. Kalau nggak kuat di 1720, ada target ke 1570. Indo Tambang Raya juga rebound ya. Indo Tambang Raya juga rebound. Nah, ini rebound juga sampai 38. Ya, kalau nggak kuat di 38 retracement nih, Indo Tambang Raya itu targetnya ke 19.000. PTBA kita lihat sama juga rebound ya, barang-barang bagus ya rebound ya, teman-teman. Ini gini, jadi memang untuk PTBA ini targetnya di 61 retracement. Yang kemarin saya sampaikan kalau misalkan closingnya dia nggak kuat di bawah 2.700, maka targetnya 2.527. Hampir kecapai nih, teman-teman. Hampir kecapai terus naik. Ya, ini boleh dibilang sih ada perlawanan ya. Bisa jadi Senin nggak akan ke 61, karena ya boleh dibilang orang-orang pada ngantri di sini. Dan ketika ngantri di sini udah pada paham kalau 38 retracement itu targetnya di 61, sudah pada ajar kanan nih sepertinya. Sepertinya bisa jadi Senin akan ngetes resistan di 2700. Indika Energi, ya Indika Energi hari ini kan turun lagi ya teman-teman. Kita cek Indika Energi, ARB kah? 2 hari. Ya 2 hari ARB ya teman-teman. 38 retracementnya belum. 38 kalau misalkan besok ARB sampai closing, ya targetnya Indika Energi bisa sampai ke sini, ke 1700. Petrosi enggak ARB, tapi dia turun ya, turunnya masih kuat. Ya walaupun mulai ada candle-candle perlawanan seperti itu, tapi belum sampai 38 nih. Kalau sampai 38, maka ada target dia ke 61 di 2250. Doitnya juga akhirnya kembali lagi masuk kembali ke support lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman mesti hati-hati memang kalau trading ini ya. Nah terus kemudian yang belum berhenti juga nih masih MBSS ya. Ya barang-barang yang kenceng naiknya, tapi kalau yang ya biasanya apa ya, kalau menurut saya itu barang-barang bukan first liner atau second liner yang kuat kayak gitu, kalau teman-teman megang mesti hati-hati karena volatil juga ya, volatile seperti itu. Ini kemudian untuk United Tractor ini dia
kemarin kan saya bilang United Tractor tuh tidak kuat di 38 retracement ya. Karena closingnya kemarin itu masih nggak kuat di bawah 2490. Sehingga ada target di 61. Catat teman-teman ya, 23182. Oke teman-teman, kenapa sih saham-saham coal ini kok pada terkoreksi? Seperti itu kita bisa tengok di trading view. Kita coba lihat ya teman-teman. Maksud saya kita coba tengok kita cek di Opera, maksud saya kita cek di Chrome dulu. Sebentar saya buka Chrome-nya. Ya ini terus kita cari saham, bukan saham, kita cari ini. Jadi Newcastle Coal Futures. Nah ini memang harga coalnya sendiri dia turun ya teman-teman. Ini daily harga coal sampai di sini. Nah coba kita tengok. Ya dia kan turun tuh ya. Harganya turun. Itu tren awalnya kelihatan teman-teman ya. Nah, saya cari swing low-nya dulu teman-teman. Swing low-nya dulu weekly coba. Nggak kelihatan swing low-nya ya. Kalau misalkan lagi sebentar, swing low-nya apakah saya tarik dari sini? Coba saya. Iya, kalau saya tarik seperti ini memang harga batu bara dia untuk yang November 2021 dia terkoreksi. Dalam ya, teman-teman, koreksinya sampai di 38 retracement. Jadi memang ya nggak pakai target-targetan lah. Kalau ini intinya saham coal lagi terkoreksi, harga coal terkoreksi ya. Saham coal ikut terkoreksi, seperti itu aja simpelnya kan. Oke, itu adalah untuk saham coal teman-teman. Terus kemudian, nah sektor yang saya sebut sebagai sektor yang cukup defensif adalah konstruksi. Dan koreksinya kemarin juga tipis banget ya teman-teman, sampai 23 aja. Kan saya kemarin bilang ini koreksinya masih tipis banget. Koreksinya kemungkinan kan ke 23, 38. Nah ini baru ke 23 lebih sedikit langsung naik lagi. Wika juga sama teman-teman. Wika yang kemarin saya contohin. Ini juga sama kalau teman-teman tarik Fibonacci-nya seperti ini. Nah dia sampai 23 nyelup ke bawah tapi naik lagi di atas 23 lagi. PTPP juga sama, jadi secara umum ya nggak ada yang perlu ditakutkan. WSKT juga sama, kembali lagi dia, rebound lagi. Nah, sekarang coba kita geser dulu Fibo-nya. Kita cari, yang ini kita cari. Tadel kita, ya sama ini teman-teman. Ini koreksinya juga ringan banget ini kemarin kan. Nah kan hanya sampai 38 mantul lagi. Nah kemudian untuk sektor-sektor properti yang saya rasa juga defensif juga. Ini juga boleh dibilang nggak ada koreksi ya. BSDE, Pakuwon juga masih. Ini sampai 23 aja dia. Asri juga sama teman-teman. Ya cuma memang dia sudah, kekuatan naiknya juga udah mulai berkurang. Konsolnya cukup lama ya, SMRA juga. Nah kemudian Telkom ya, telekomunikasi ini sepertinya memang jadi favorit sektor ya sekarang ya teman-teman. Ini Telkom masih naik, masih berlanjut naik. Weekly-nya juga masih oke banget untuk Telkom. Definite ya teman-teman, bisa jelas seperti itu. Telkom masih OTW nih di atas 38, di atas 61,8 retracement. Indosat ya teman-teman yang saya sampaikan kemarin. Indosat ini kan mudah sebenarnya dianalisa gitu. Dari kuning ini di 6.200 ya, tadi sempat di 7.500 teman-teman ya, walaupun closingnya dia kembali ke mid band dari uptrend price channelnya. Nah untuk Excel memang dia masih retracement di 23, tapi mulai ada pantulan. Nah untuk friend, teman-teman perhatikan nih mulai ada doji. Apakah hari Senin akan mencoba untuk naik? Teman-teman silakan pantau. Saham trio metal ya boleh dibilang sideways nih teman-teman ya, naik turun seperti itu dalam rentang seperti ini. Kalau teman-teman beli di area support ya, jual di area resist, atau kalau mulai nggak kuat jual aja. Inco juga sama model-modelnya. Inco ini dia ya bentuknya sama ya, sideways dengan pola. Ini adalah resist, ini adalah supportnya. Tapi ini sepertinya supportnya ini ada dua ini ya, dua area konsolidasi di sini. Yang hijau ini belinya di
bagian-bagian bawah atau ambil yang di support yang di bawah ya. TINS juga sama, terkoreksi juga, tapi koreksinya nggak dalam juga. Nah, MDKA, barang-barang yang biasanya lebar sekali range-nya, ini terkoreksi di bawah 23, di bawah berikutnya ada di 3073 atau di 38 retracement. TKIM ya, boleh dibilang antara 0 sampai 23 ya, nggak dalam koreksinya, hanya yang INKP di bawah 23, maka support berikutnya ada di 38 retracement 830 8.300an. Di SMR ya nggak kemana-mana, ini jalan tol ya. Saham semen juga cukup defensif ya, nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut. SMGR juga masih sama, nggak terkoreksi. ASA ini sepertinya ada di support teman-teman, tapi masih belum berhasil naik. ERA jadi nggak menarik karena masuk ke trennya lagi ya teman-teman, uptrend price channelnya lagi. Oke teman-teman, kita akan coba tengok saham-saham bank digital ya. BNLI sih nggak ada, nothing spesial, ini nggak ada, saya skip aja yang nggak ada. Nah BNBA kan dia sudah 2 hari ini naik ya, tapi ini juga pergerakannya sudah ketemu resistannya ya. Ketemu resistannya di sini. Ya kalau bisa ngebreak itu, maka berikutnya ada resistan di 2010. BGTG juga nggak ada yang menarik teman-teman. Arto aja ya, Arto memang dari beberapa hari yang lalu saya bahas, memang polanya cukup terbaca ya. Oke, kemudian nggak ada yang menarik lainnya. Nah BBAI memang beda cerita ini, kalau ini memang bergerak sendiri. Kalau teman-teman yang bisa trading silahkan. BBTN juga masih ini ya. BJTM kemarin, nah BBJTM kemarin koreksi. Hari ini dia naik ya, koreksinya sampai 50, dia bisa bertahan di 38 retracement. BJBR juga sama, BJBR, BJTM itu sama pergerakannya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebenarnya koreksinya ini nggak begitu mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Mungkin yang cukup dalam koreksinya itu adalah sektor coal atau batu bara ya, karena memang katalisnya saham batu baranya sendiri turun. Karena katalisnya cukup kuat, maka penurunannya bisa lebih dari 38 retracement. Penurunannya bisa lebih dari 38 retracement. Artinya penurunannya koreksinya bukan koreksi ringan, sudah mulai dalam. Itu untuk saham-saham batu bara ya. Saham-saham batu bara. Nah, koreksinya udah lebih dari 38. Maka kalau tidak kuat di 38, targetnya cari aja di sekitaran 61. Tapi juga teman-teman mesti ngelihat di sampingnya ada demand nggak. Kalau saya lihat di sini harusnya Harum ini cukup kuat di sini. Karena ada demand di sini. Tapi kalau misalkan tetap nggak kuat ya, ada 61, ada 78 retracement. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.